atau dia memiliki jimat ini bahaya. Jangan sampai jagalnya itu masih punya keyakinan darahnya hewan kurban bisa mendatangkan keberkahan. Kan repot Bapak Ibu. Jadi darahnya diadai pakai gelas kemudian diminum Pak. Gen strongman gitu. Kan bahaya kalau kayak gini. Termasuk juga di Majalengka itu hewan kurban kalau mau disembelih itu didandani dulu. Jadi kurbannya itu dikasih bedak, dibengesi, bahkan disemprot parfum barang. Nah kan banyak praktek-praktek yang menyeleweng. Padahal ketika jagal ini akidahnya tidak lurus, nanti dikhawatirkan wa ma uhilla li ghairillah bih. Ketika dia menyembelih ternyata sembelihannya bukan untuk Allah, maka statusnya akan menjadi haram. Yang selanjutnya selain akidahnya lurus, hendaklah orang ini ibadah 5 waktunya itu lengkap. Jangan cari juru sembelih yang menyia-nyiakan sholat. Kalau orang ini tidak sholatnya gara-gara menolak syariat, maka sembelihannya haram. Ketika di cross check kenapa sampai tidak sholat, dia menjawab sholat itu ajaran yang tidak begitu banyak manfaatnya. Jengkang jengking itu apa itu? Maka kalau orang kayak gini nyembelih, maka sembelihannya haram. Kalau orang ini tidak sholatnya gara-gara malas, maka sembelihannya tetap sah. Ya, jadi dia ini tidak sholatnya gara-gara malas, kalau menyembelih tetap sah. Selama dia ini masih tetap seorang muslim dan ketika menyembelih membaca basmalah tetap sah. Tapi orang yang menyanyiakan sholat hendaklah dihindari. Karena dikhawatirkan nanti menimbulkan banyak masalah. Manuzila balla illa bidzanbi, musibah itu akan banyak turun karena diundang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Yang selanjutnya matiul khuluq. Seorang jagal ini syarat yang nomor 3 dia paham adab. Karena menyembelih itu bukan urusan wani-wanian, bukan urusan kendel-kendelan. Adab ini fungsinya ya agar ibadahnya lebih sempurna dan menjaga perasaan hewan gitu loh Bapak Ibu. Makanya ketika menyembelih hendaklah hewan kurban yang hidup dengan yang mau kita sembelih harus ada satirnya gitu. Dan termasuk yang menyembelih hewan kurban dia hendaklah memakai pakaian yang menutup auratnya karena dia sedang beribadah, bukan sekedar wani-wanian. Intinya seorang juru sembelih hendaklah ia memberikan perilaku yang baik kepada udhiyah atau hewan kurbannya. Dan yang nomor 4 dianjurkan koyul jism yang badannya sehat dan kuat. Nyun ngapunten, ini Mbah Kakung sudah sepuh megang pisau saja buyuten. Qadarullah untuk sapi ini sing gede banget gitu loh. Kan kelenger ini kayak gini. Posisi sapinya sudah salah. Jadi kalau kayak gini kan sulit ini, lehernya nggak kenceng, sulit disembelihnya, nggak bisa cepat. Qadarullah pisaunya ini kurang tajam, nanti digorok-gorok beberapa kali. Kemudian sampai yang megang ini lari golek lading liane, sampai dituker gitu loh ya, kan jadi repot. Makanya ibu dan bapak yang hadir, monggo bisa memberikan kesempatan bagi yang muda untuk menyembelih dengan didampingi jagal yang senior. Karena yang muda ini takutnya cuma satu, aku yang wani Pak Dede, saestu wani, guraku disalah. Nah itu loh, nek salah ora sah ki piye. Makanya yang muda kita dampingi yang senior. Makanya Nabi Musa itu diangkat menjadi seorang karyawannya Nabi Syuaib dengan syarat qawiyul amin, karena Musa ini orangnya kuat dan amanah. Dan terakhir yang nomor 5 ibu dan bapak, orang yang kita tunjuk menjadi orang yang nyembelih hewan kurban hendaklah paham ilmu, bukan cuman modal berani saja. Kenapa Pak Dede? Karena ilmu itu pondasi dari sebuah amal. Minimal 2 ilmu yang harus dia kuasai. Ilmu syar'inya dia paham, ilmu teknik penyembelihannya dia paham. Tahu gimana caranya handling sapi, tahu bagaimana caranya merobohkan sapi dan sebagainya. Nah, berdasarkan video ini bisa kita ambil sebuah hikmah
bahwa orang yang nyembelih kambing ini dia kendel wani tapi tidak paham ilmu syar'i. Kenapa? Karena saluran mar'i atau makannya itu belum putus. Dalam mazhab Syafi'iyah, hewan yang dikatakan sah ketika disembelih dengan syarat dua saluran ini sudah terputus. Hulqum saluran nafas, mar'i saluran makan, itu harus terputus. Dua ini itu dikatakan sah. Kalau salah satu dari dua ini belum putus, maka sembelihannya belum sah menurut mazhab Syafi'iyah. Inilah contohnya. Dan bagi kita nanti ya. Nah, saluran yang wajib terputus atau lakal. Ini yang bolong ini adalah saluran hulqum atau nafas, sudah putus. Sedangkan yang ini adalah saluran mar'i atau saluran makan yang belum putus. Kemudian kambing ini sudah mati, berarti kambing ini bangkai, tidak sah untuk dimakan. Selanjutnya atau kasus yang lain, faham agama tapi tidak faham teknik penyembelihan. Penyembelihan terlalu sembrono, kaki-kaki sapi tidak diikat, menggunakan pakaian outfit yang kurang mendukung. Kalau gerak-geraknya kan jadi susah. Yang terjadi kecelakaan malahan repot. Pokoknya ibu dan bapak yang kita tunjuk, kita berikan amanah orang yang nyembelih adalah salimun akidah, akidahnya yang lurus, ibadah 5 waktunya pokoknya yang terjaga. Kemudian orang ini ya faham dalam adab-adab menyembelih. Kemudian badannya sehat dan dia memiliki ilmu. Nah, selanjutnya ibu dan bapak, kita memasuki perkara fikih dan permasalahannya. Bahwasannya hewan kurban itu di dalam bahasa Arab dinamakan udhiyah. Dan ibadah kurban itu termasuk ibadah yang purba. Karena pada zamannya Nabi Adam itu sudah ada. Sebagaimana Allah mengatakan watslu alaihim, bacakan kepada mereka naba ibnu Adam bil haq, yaitu kisahnya anak Adam dengan baik, id qarraba kurbanan, yang mana anaknya Adam yaitu Qabil dan Habil, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban. Makanya ibadah purba itu ada 2, yaitu berkurban dan berpuasa. Selanjutnya ibu dan bapak yang hadir, bahwasannya hewan kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari-hari tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini harus benar-benar paham. Kenapa? Agar panjenengan tidak menjadi sohibul kurban sing rewel. Jadi benar-benar harus ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki, katakanlah sholatku, kemudian sembelihanku, kemudian hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Sehingga nyuwun ngapunten, dia ini nggak kebanyakan permintaan. Sapinya 1, yang kurban 7, dia sudah mengajukan permintaan. Ojo lali, lidahi gua aku, buntute gua aku jatahku boleh daging sing sirloin yang ada di punggung. Ini kan yang paling enak. Jadi kebanyakan request kan susah nanti. Jadi diusahakan benar-benar lillahi ta'ala. Selanjutnya, semua ibadah di dalam agama Islam hukumnya haram dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Dan dalil yang memerintahkan, baca sama-sama 3, 2, 1. Dirikan sholat dan sembelihlah hewan kurban. Dan kemudian ibu dan bapak, Nabi memberikan contoh. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu menyembelih bikabsain, 2 ekor kambing kibas, amlahain, yang berwarna putih tapi campur hitam, tapi dominan warna putihnya. Makanya kambing yang disukai Nabi yang banyak warna putihnya. Akronain, yang bertanduk 2, makanya dianjurkan cari yang bertanduk. Dabahahuma biyadihi, Nabi menyembelih dengan kedua tangannya. Berarti sunnahnya menyembelih itu adalah sahibul kurbannya, itu disunahkan. Akan tetapi tidak semua sahibul kurban berani menyembelih, maka bisa diwakilkan kepada orang lain, tapi hendaklah dia datang menghadiri hewan kurbannya ketika disembelih. Kemudian ada kalimat wasamma wa kabara, doa Nabi ketika menyembelih cukup mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Nah, ini ada kasus yang pernah disampaikan pertanyaan di sini. Bagaimana kasusnya? Kalau dia ketika menyembelih ternyata lupa membaca tasmiyah, lupa membaca basmalah, apa hukumnya Bapak Ibu?
Nah, ada kejadian kan di sebuah lembaga pendidikan mendekati hari H nyari jagal sulit, ada jagal dadakan. Ketika menyembelih ternyata lupa membaca bismillah. Lah gimana hukumnya? Menurut Imam Syafi'i, ibu dan bapak, hukumnya halal sah. Lah dalilnya mana Pak Didik? Yang pertama dalam Quran surah Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu, janganlah kamu memakan mimma lam yudkarismullahu alaihi, semua sembelihan yang di dalamnya tidak menyebut nama Allah. Ternyata ayat ini, orang ini ketika menyembelih tujuannya bukan untuk Allah tetapi berhala. Makanya ibu dan bapak ketika dia menyembelih untuk berhala statusnya haram, dan dia kan seorang muslim, dan ketika menyembelih niatnya untuk Allah, cuman lupa membaca basmalah karena kesusu tur rodo nervous jadi lali. Tapi niat di hatinya karena Allah. Dalil yang kedua, kenapa orang yang lupa membaca basmalah itu sah selama dia ini orang mukmin dan niatnya untuk Allah? Dalil yang nomor 2, Quran surah Al-Maidah ayat 5. Kata Allah, wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum, dan sembelihan dari ahlul kitab itu halal dimakan oleh kita. Padahal ahli kitab nyembelih belum tentu membaca basmalah. Yang ketiga dalilnya, suatu hari ya diriwayatkan oleh Aisyah bahwasannya ada orang yang mendatangi Nabi, inna kauman ya'tuna bil lahmi la nadrihi alaihi. Suatu hari Nabi Muhammad kedatangan sebuah kaum yang mereka ini membawa daging dan kami tidak tahu daging ini disembelih membaca basmalah atau tidak. Ternyata di dalam hadis ini kita dengar ternyata kaum tersebut mu'alaf, baru masuk Islam kemudian nyembelih. Kan kita tidak tahu dia baca bismillah atau tidak. Kemudian Nabi mengatakan tetap makanlah, tapi jangan lupa membaca basmalah. Berdasarkan 3 dalil ini, orang muslim yang menyembelih hewan kurban karena saking panik kemerungsung nganti lali membaca basmalah, menurut Imam Syafi'i hukumnya sah selama dia orang mukmin. Ketika menyembelih memang niat untuk Allah, tapi karena deg-degannya, karena kemerungsungnya, dia lali membaca basmalah. Bisa diterima sampai sini? Nah, selanjutnya ibu dan bapak, dalam hadis riwayat Bukhari tadi ada kalimat wa wada'a rizlahu ala sifaihima. Nabi itu wa wada'a, meletakkan rizlahu, kakinya, ala sifaihima, di pangkal leher hewan kurban. Wa wada'a itu artinya menahan agar kepalanya tidak bergeser dan bergerak, bukan menginjak. Kalau wa wada'a itu menahan, bukan menginjak seperti ini. Jadi tujuannya cuma menahan agar lehernya tidak bergerak. Selanjutnya ibu dan bapak, ibadah kurban itu termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah pada hari-hari nahar. Wa inna dam la yaqa'u minallah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa 'alal ardi. Dan ketika menyembelih darahnya keluar belum nyentuh ke dalam tanah, maka pahalanya sudah naikkan dulu ke langit Bapak Ibu. Selanjutnya hukum kurban itu adalah sunnah mu'akadah, bukan wajib. Sunnah mu'akadah. Tapi sunnah mu'akadah ini akan berubah menjadi makruh untuk orang-orang yang dia mampu tetapi tidak mau. Dari sunnah mu'akadah akan berubah menjadi makruh. Makanya kata Nabi, man kana lahu sa'ah, barang siapa di antara kita mendapatkan kelonggaran rezeki, utang yoron duwe, anak wis mentas kabeh gitu loh, rezeki ya ada, tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah kalian mendekati tempat ibadahku. Dan menyembelih pada hari kurban itu adalah 4 tanggal ini. Tanggal 10-nya pas lebaran, 11, 12, dan 13. Makanya 4 hari ini haram untuk melakukan ibadah puasa. Bukan malahan mendapatkan pahala, malahan mendapatkan dosa. Selanjutnya kalimat bahimatil an'am, hewan ternak yang sah itu oleh Ibnu Katsir dijelaskan yaitu 3 ini, yaitu kambing, unta, sapi atau kerbau, terakhir adalah unta. Nah, bab sini mulai banyak hal penting lagi ibu dan bapak.
Jumlah hewan kurban ini 1 ekor kambing untuk 1 orang, dan ia boleh meniatkan pahalanya bersama orang lain. Makanya Nabi ketika menyembelih bismillah dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah hewan kurban ini dari Nabi Muhammad wa ali Muhammad, dan untuk keluarga beliau, wa min ummati Muhammadin, dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kambingnya 1 tetapi pahalanya bisa diniatkan untuk orang lain. Tapi bagaimana hukumnya kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Nah, ini yang sedikit riskan. Ada 3 perkara atau minimal 2 poin. Yang pertama, kalau kita ingin berkurban untuk orang yang meninggal, lebih baik diinkludkan dengan yang masih hidup. Maksudnya gimana? Kita pahami kalimatnya. Mengikutkan orang yang sudah meninggal dalam pahala kurban yang dilakukan orang yang masih hidup. Ini lebih aman. Jadi kalau kita mau berkurban untuk Mbah Kakung, Mbah Uti, untuk ibu bapak kita yang sudah wafat, lebih baik diinkludkan dengan orang yang masih hidup. Bismillah, Allahumma taqabbal min Dede Wahyudin wa ala alihi. Berarti Dede Wahyudin beserta keluarganya yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, maka auto akan mendapatkan pahala yang sama. Lebih aman seperti itu. Soalnya ada pertanyaan gini, Pak Dede, saya seorang perempuan istri, suami saya meninggal, tapi saya pengen kurban buat atas nama suami. Bagaimana ya? Angel, Pak. Kecuali kalau anaknya itu malahan bisa bersedekah atas nama orang tuanya. Makanya ibu dan bapak, ada kasus yang lain seperti ini contohnya. Berkurban untuk orang yang sudah wafat tetapi diwasiatkan dulu. Ibunya datang ke anaknya, ini tak kasih 3,5 juta, Idul Kurban besok nyembelih ya di Masjid At-Taqwa. Qadarullah, belum nyampe lebaran Idul Adha, ibunya keburu meninggal, tapi uangnya sudah diberikan dan ibunya berwasiat. Maka besok kalau menyembelih di Masjid At-Taqwa harus diatasnamakan ibunya walaupun sudah wafat, karena menunaikan wasiat. Bisa diterima nggih? Nah, ibu dan bapak, ada yang mengatakan membolehkan seseorang yaitu berkurban atas nama saudaranya, mengkiaskan sebagaimana pahala sedekah atas nama almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal. Tapi yang nomor 3 ini sangat riskan, Bapak Ibu. Karena ada pada zamannya Nabi kan, ada seorang laki-laki yang dia ini sangat cinta kepada emaknya. Ketika emaknya wafat, ternyata orang ini tidak ada di sampingnya. Lalu orang ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya saya menyedekahkan kebun kurma ini, apakah akan sampai kepada ibu saya? Maka kata Nabi, na'am, iya sampai. Makanya ibu dan bapak, ke anak itu lebih ampuh. Tapi yang lebih aman adalah kalau untuk yang sudah wafat, lebih baik diinkludkan orang yang hidup tetapi diniatkan untuk keluarganya, baik yang masih hidup keluarganya atau yang sudah wafat, ini auto dapat semua. Nah, makanya ibu dan bapak, kurban itu ibadah keluarga, bukan ibadah pribadi. Karena selama ini ibu dan bapak cukup yang berkurban itu Rabbul Bait, kepala rumah tangganya. Karena di masyarakat kita yang kurban itu biasanya digilir. Tahun niki bapak tahun ngarep ibu tahun depan lagi anaknya, tahun depannya lagi adik. Dalilnya mana? Syekh Utsaimin mengatakan ya, bahwasannya Rabbul Bait amman fil bait, cukup yang berkurban adalah kepala rumah tangganya. La an kulla wahidin min ahlil bait yudahi, tidak harus semua anggota keluarga yang saya contohkan tadi. Wa dalilu lidzalik, dan dalilnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad doha bisyatin wahidatin, beliau menyembelih 1 ekor kambing, wa an ahbaitihi wa an ahli baitihi, dan meniatkan untuk 1 keluarganya. Jadi sebenarnya ndak usah digilir, ndak usah tahun ini bapak besok istrinya, besok lagi anaknya. Syekh Utsaimin menjelaskan cukup Rabbul Bait, kepala rumah tangganya, diniatkan 1 keluarga, auto mendapatkan semua, copy paste, plek ketiplek bodoh. Bisa diterima?
Tapi orang marem Pak Dede. Kata Syekh Utsaimin gitu penjelasannya. Selanjutnya makanya ibadah kurban itu nyuwun ngapunten Ibu dan Bapak, yaitu ibadah kurban itu setiap tahun, bukan seumur hidup sekali koyo haji wae. Karena ada sebuah masjid Bu, Pak, itu jarang yang kurban. Setelah diteliti, di cross check, ternyata jamaahnya memiliki pemahaman, Bu, sampean kondak kurban. Aku wis Pak Dede, wis ya wis. Berarti dia menganggap kurban itu sekali seumur hidup, padahal tiap tahun. Selanjutnya, nah bagian ini ada penting juga nih Ibu dan Bapak. Kalau fil ibil, yaitu di unta, wal baqarah, dan di sapi, kulla sab'ah, boleh kelompok 7 orang. Berarti sapi dan onta maksimal tuh, kalau di atas 7 berarti tidak bisa. Satu sapi 8 orang, satu sapi 7 orang, satu sapi 2 orang, satu sapi 1 orang. Wah, sultan tenanan. Berarti kurban di sekolahan itu tidak sah Bapak Ibu. Lah tapi bagaimana kalau urunan sapi 7 orang harganya beda-beda Pak? Sah napa mboten coba? Contoh 7 orang beda-beda, harga sapinya berapa? 21 juta. Orang nomor 1 sampai nomor 5 3 juta, 3 juta, 3 juta. Kemudian nomor 6 dan nomor 7 3,5 dan 2,5. Sah napa mboten kurbannya? Hah? Krik 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 krik. Nah, dapat ilmu baru toh. Ternyata tidak sah, Pak. Jadi ini dibahas di majalah Sinar Muhammadiyah Majelis Tarjih nomor 17 tahun 2021. Kurban yang seperti ini hukumnya tidak sah ternyata. Kenapa tidak sah Pak Dede? Kalau beda-beda berarti bukan 1/7. Ada yang nggak 1/7 berarti. Di bawah 1/7. Ternyata pendapat ini pun kemudian saya kurang yakin kalau dari satu sumber. Ternyata oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga sama. Imam An-Nawawi juga sama mengatakan tidak sah. Karena jatuhnya nanti per orangnya tidak dapat 1/7. Akan beda-beda lah. Solusinya gimana Pak Dede? Yang berlebih harus memberikan subsidi kepada yang kurang. Itu yang amannya. Biar semuanya sama 1/7 bagian. Bisa diterima nggih? Baru tahu kan ya Pak? Sama, saya juga mempelajari dulu gitu loh. Selanjutnya Ibu dan Bapak, contoh. Kalau kurbannya dipukul rata, pokoknya yang kurban di sini 3 juta semuanya. Kalau sapinya 1 nggak akan jadi masalah Pak. Tapi nek sapi ini telu piye? Semua iurannya per orang 3 juta. Dibelikan sapi dapat 3. Pasti kan ada sapi sing gede, nek sapi sing cilik. Betul apa betul? Nek jamaahnya rukun guyub rukun, ikhlas mboten napa-napa tidak jadi masalah. Wis ora apa-apa, kula manut takmir mawon, manut panitia, ikhlas lillahi taala. Nek jamaahnya gitu enggak akan ada masalah. Tapi nek jamaahnya loh podo-podo 3 juta. Lah sapi loro kok nomor 2 lebih gede badannya. Sapi nomor 1 kok lebih, ya ini jadi masalah biasanya. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, kalau kayak gitu terus gimana Pak Dede? Ada yang kurbannya sistem beda-beda. Monggo yang pengen rodo gede sithik yo iurannya 32 juta. Kalau yang menengah yo 31, yang biasa yo 27. Monggo disesuaikan dengan dana masing-masing. Pak Dede nih misalnya yang 32 ini turah. Sapinya ini ternyata 31 dapat, turah 1 juta. Nih disubsidikan ke sini boleh ndak? Ternyata dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah kalau disepakati oleh panitia dan sahibul kurban semuanya maka tetap sah. Disebut dengan pahala sedekah. Nah ini loh. Jadi ternyata kurban itu yo ruwet-ruwet gimana gitu ya. Tapi insya Allah urusan dunia insya Allah pasti ada jalan keluarnya urusan akhir. Nah selanjutnya ada juga hadis Ibu dan Bapak. Pak Dede saya pernah dengar orang itu nek misalnya besok itu wafat melewati jembatan Sirat itu akan menaiki hewan kurbannya. Loh nek sapi 1 itu buat rombongan 7 orang nanti naik sapi ini umpuk-umpekan loh Pak Dede. Maksud 1 sapi dinaiki 7 orang. Nanti yang bukan mahramnya gimana itu? Jiklok barang ning jembatan piye gitu ya. Ternyata hadis ini adalah dhaif.
Memang isi hadisnya adalah istafrihu, bahagiakanlah, gemukkanlah dohayakum, hewan kurbanmu. Fa innaha, karena hewan kurbanmu itu matoyakum, akan menjadi kendaraan ala sirot ketika melewati jembatan sirot. Ternyata hadis ini dhaif, tapi diluruskan oleh Imam Ibnul Hajar Asqalani. Meluruskannya gimana? Ternyata orang yang suka berkurban ketika masih hidup, ketika besok melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka mereka akan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Sudah mulai pegel napa mboten? Selanjutnya, hewan yang sah kita sudah sepakat semua ada beberapa syarat. Yang pertama, musinna, yang sudah cukup usianya. Makanya kalau kambing itu 1 tahun 1 tahun, sapi itu 2 tahun, unta itu 5 tahun. Karena nggak ada akte kelahirannya, makanya diceknya lewat gigi. Dan jangan terpesona oleh tubuh badannya sapi. Badannya gede tapi ternyata belum poel, berarti tidak sah walaupun badannya itu sudah mantep kayaknya gitu. Dari giginya. Karena dibuka giginya kecil-kecil semua. Belum ada yang copot. Nah, ini jangan dipraktekkan Gi. Nanti tangan jenengan kecakot repot malahan ya. Hanya yang ini saja terbiasa. Teman-teman pekurban. Nah, walaupun ini sapinya kecil tapi badannya sudah giginya sudah poel, maka tetap sah. Sudah 2 tahun, sudah poel pasang. Nah, kalau udah lebih dari ini. Karena sapi-sapi sekarang itu makanannya fermentasi pakan dari ampas tahu. Usianya sudah 2 bulan, karena makannya yang empuk-empuk, maka giginya itu belum poel. Makanya ditarik secara paksa. Kambing juga sama. Nah, selanjutnya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, urutan kurban terbaik itu 1 unta untuk 1 orang, kemudian 1 sapi untuk 1 orang, ranking yang ketiga 1 kambing untuk 1 orang, ranking 4 1/7 unta, ranking terakhir adalah 1/7 sapi. Jadi kurban kambing untuk 1 orang itu lebih afdol daripada ikut 1/7 sapi. Tapi kalau ikut sapi dagingnya lebih banyak, maslahatul lil umatnya lebih besar. Nah, selanjutnya setelah musinnah cukup usianya, 4 cacat ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama al-aura'u al-bayin auroha, yang buta matanya tidak sah. Makanya senteri dulu mata kambingnya atau mata sapinya. Kalau ada katarak putih-putihnya jangan dibeli. Kemudian al-arja, yang pincang kakinya tidak sah. Kalau pincangnya di masjid gara-gara loncat dari truk atau dituntun masuk selokan patah kakinya, maka tetap sah karena cacatnya tidak sengaja. Wal kasiro, yang kurus kering tidak memiliki daging tidak sah. Dan wal maridho, yang sakit juga tidak sah. Karena kemarin itu masa PMK, penyakit mulut dan kuku, itu sulit. Makanya Bu, Pak, Dinas Pertanian memberikan penjelasan hewan yang sehat itu yang pertama yang nafsu makannya bagus. Yang kedua, kalau sapi itu hidungnya bersih dan lembab itu sehat. Kalau hidungnya kering itu sedang sakit. Jangan beli yang gudiken, jangan beli yang berengen. Apalagi yang ambeien. Bukan ambeien, namanya broyoen. Broyoen itu terjadi pada sapi-sapi betina biasanya. Nah, jadi dihindari broyoen. Ini banyaknya sapi betina, kalau pejantan itu jarang. Nah, selanjutnya makanya kalau hewan yang kita beli hendaklah sudah mengantongi SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Ada hewan yang sah tapi hukumnya makruh, lebih baik dihindari hewan yang kayak gini. Walaupun sah tapi kurang disukai karena ada cacatnya. Ini dalilnya. Contohnya oraine bun tute, sah tapi makruh. Atau selanjutnya tidak ada tanduknya, sah. Karena Nabi itu akrona ini yang bertanduk 2. Lebih baik cari yang bertanduk. Kemudian atau yang tanduknya patah. Ini sah tapi lebih baik cari yang sempurna. Termasuk sanglir itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengharamkan karena termasuk wal maridho, hewan kurban yang sakit. Kalau ulama yang lain menyebutkan memakruhkan.
Karena sanglir ini termasuk cacat ringan yang tidak mengurangi kurban keseluruhan. Selanjutnya kalau akikoh dan kurban menggunakan yang betina tetap sah. Dukronan kunna am inathan. Tapi kalau yang betina syaratnya diusahakan majir atau tidak produktif lagi atau sudah menopause. Nah misalnya nyembelih yang betina kemudian ada anaknya pas disembelih di sini, kulluhu insitum, silahkan makan kedua-duanya. Bocilnya ini halal. Fa inna dzakatuhu dzakatu ummi, karena bocilnya ini matinya ikut sembelihan dari simboknya. Termasuk ketika saya nyembelih enek bayine telu, Pak. Cek cili-cili itu waktu nyembelih di belakang Hotel Alana, jadi ngisi pelatihan di sana 1 jam nyembelih dulu, 2 jam baru teori di dalam masjid. Pas nyembelih ini enek bocile telu. Ini itu hukumnya halal. Kalau napa mboten? Gila wadede. Kemudian hewan kurban yang dikebiri tetap hukumnya sah. Dan syarat yang terakhir kalau berkurban itu hendaklah pakai uang yang halal nggih. Karena wala shadaqatun min ghulu, bersedekah berkurban dari harta yang haram itu sulit diterima oleh Allah. Karena saya ngisi daerah Plesungan, di sana banyak orang yang memelihara khinzir. Bagaimana ketika berkurban uangnya berasal dari khinzir atau korupsi, itu sulit diterima oleh Allah. Makanya kalau untuk kurban dicari yang halal. Berhutang untuk kurban sah, tapi dengan satu syarat, jenengan benar-benar hakul yakin iso balik. Nah ini iso bayar, harus benar-benar yakin. Nek ragu-ragu ora sah. Selanjutnya Pak Dede kok kalau mau berkurban repot banget sih, yang jagal ada syaratnya, kurban ada syaratnya. Karena yang akan terbang kepada Allah luhumuha bukan dagingnya, wala dima'uha bukan darahnya, taqwa minkum yang terbang kepada Allah. Ini prosesnya ini yang semuanya dinilai. Maka benar-benar harus dijaga kebaikannya. Dan nanti yang sudah niat berkurban atau robul bait kepala rumah tangganya, maka hendaklah ketika memasuki tanggal 1 Zulhijjah jangan memotong kuku dan bulu biar badannya semua menyaksikan bahwa dia sudah beramal soleh, yaitu berupa kurban. Khusus robul bait atau sohibul kurbannya saja. Keluarganya, anaknya boleh memotong kuku dan bulunya. Termasuk ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Urusan pembagian daging, konsep sepertiga itu berawal dari hadis ini. Kulu makanlah, berarti sepertiga untuk sahibul kurban. Wadakhiru simpanlah, berarti sepertiga bisa dihadiahkan. Dan terakhir watasodaku, sedekahkanlah, berarti sepertiga terakhir disedekahkan. Tapi konsep ini bukan konsep harga mati. Yang penting dalam pembagian kurban itu adalah yang dimakan sahibul kurban dengan yang diberikan kepada orang lain harus lebih banyak yang diberikan. Intinya itu kalau pembagian daging. Nah, di sini berarti ada kalimat wadakhiru, simpanlah. Berarti boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari tidak masalah. Bahkan ada yang dijadikan kornet kan, disumbangkan ke daerah-daerah yang di sana kekurangan daging. Nah, selanjutnya ibu dan bapak, dan jatah ini harus ditentukan di awal. Yang kurban di Masjid At-Taqwa nanti dapat jatahnya 2 kilo daging, dapat jeruan sama tulang. Dikasih tahu di awal biar nanti nggak rewel gitu loh Bapak Ibu. Sudah dikasih jatah tekone, saya minta 2 plastik buat rewang saya. Dikasih 2 plastik. Tekone, aku njaluk 2 plastik lagi nggo tonggoku. Jadi datang terus. Gimana ya, jadi perasaannya jadi tidak enak panitia. Betul Pak? Betul Pak? Nah, selanjutnya urusan kulit ini sering ditanyakan terus. Intinya urusan kulit itu yang tidak boleh menjual adalah sahibul kurban ring 1. Yang boleh menjual itu adalah ring 2 ketika kulit ini diberikan, entah itu kepada panitia, kepada pengurus TPA, kepada takmir, kepada sekolahan atau panti asuhan. Yang penting ring 1 sahibul kurban jangan menjual. Selanjutnya urusan kepala dan kaki ini juga sering ditanyakan. Pak Dede, saya kan marbot masjid. Ketika selesai kurban, kadang-kadang orang-orang itu ngomongnya ke saya, lah aku njaluk tulangnya oleh apa ora, aku njaluk sikile oleh apa ora.
Makanya yang punya kewenangan adalah panitia inti. Kalau mau minta kaki atau tulang turah-turahan, ngomong ke panitia inti, yaitu ya ketuanya lah minimal. Termasuk nanti panitia ini kalau dapat jatah jangan kebanyakan, ojo serakah. Lah kalau dikasih tambahan gimana Pak Dede? Ya boleh-boleh saja, dengan syarat jangan disebut upah. Disebutnya harus hadiah atau sedekah dari sohibul kurban. Jadi sedekah atau hadiah. Kalau sedekah biasanya misalnya nyun ngapunten, dia orang fakir berarti statusnya yuk sedekah bisa. Tapi dia orang kaya Pak Dede, berarti statusnya apa? Hadiah. Seperti itu Ibu dan Bapak. Nah kalau kita mau ngasih ke orang non muslim Ibu dan Bapak, monggo boleh-boleh saja, tapi para ulama benar-benar memberikan penekanan. Hendaklah orang muslim harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kepada selain non-muslim. Nah selanjutnya Ibu dan Bapak, ketika masak untuk panitia ini diperbolehkan. Kan tadi ada sepertiganya, ada berapa Pak? Ada 3, yaitu kulu untuk sahibul kurbannya, untuk disedekahkan dan untuk dihadiahkan. Berarti kalau panitia mau masak, mengambilnya dari bagian sedekah atau hadiah dengan syarat lebih baik ngomong dulu ketika rapat. Jadi nyun ngapunten, kami dari panitia memberikan sebuah ajuan kepada sohibul kurban. Kami mengharapkan sedekah atau hadiahnya panjenengan 3 kilo atau 2 kilo dimasak ketika hari H untuk jamaah kaum muslimin untuk makan siangnya gitu. Oh monggo ndak apa-apa, itu hadiah statusnya atau sedekah. Nek nyolong piye Pak? Belum dibagikan plastiknya wis jiko dewe-dewe Pak. Nah ini statusnya nggak bisa. Termasuk mama nggih, ketika iris-iris gawa anak jenengan gawa plastik barang. Diirisi lah pakai plastik, gawa mulih le. Lah kan repot. Nah selanjutnya kalau kita dikasih hewan kurban dari orang non muslim, maka diterima saja. Statusnya apa? Hadiah. Lah nyembelihnya gimana Pak Dede? Cukup saja bismillah Allahu Akbar, kemudian statusnya adalah daging ini daging hadiah. Nah Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ini yang paling penting juga slide ini. Nabi itu ketika selesai sholat Idul Adha, kemudian beliau pulang ke rumah dengan membawa jatah daging. Ketika sampai di rumah, akala min kabidi udhiyah, yang dimakan oleh Nabi adalah hati hewan kurbannya Nabi terlebih dahulu sebagai sunnah. Berarti Nabi pulang ke rumah, beliau ini membawa hati kurbannya sendiri, termasuk jatah dagingnya diri. Berarti panitia janganlah memberikan hati kurban hewan yang lain. Sohibul kurban ini itu kurbannya sapi satu, tetapi hati dan dagingnya diambil dari sapi nomor 2. Oh jangan. Kalau dia kurbannya ikut rombongan sapi satu, hendaklah dikasih hatinya juga dari sapi nomor 1 dan jatah dagingnya dari sapi nomor 1. Angel napa mboten kayak gitu? Susah apa gampang? Gampang. Tinggal kita banyak anak muda, kamu tak tugaskan, ini sapi udah dikeluarkan dalemannya, masukkan hatinya, kamu tak tugasi dikasih label hati sapi nomor 1. Tolong leh, kowe kelumpuke kono, jaga kono. Oh siap Pak Dik, ya. Termasuk dagingnya juga diambil sampil belakang, misalnya ditulisi dikasih label sampil belakang sapi nomor 1. Nanti dalam pengambilannya diambilkan yang tersebut. Bisa diterima nggih? Soalnya kan banyak nggih. Sohibul kurbannya dikasih jatah daging dan hatinya ngambil dari sapi yang sasae, entah sapi yang mana. Dianjurkan sapi miliknya, karena Nabi itu memakan hati dari kurban miliknya. Selanjutnya Ibu dan Bapak, terakhir alhamdulillahirabbil alamin. Nah Ibu dan Bapak, kalau panjenengan mau kurban tapi belum akikah, sudah kurban sajalah. Jenengan wis gede soalnya, udah kelewatan. Dan ingat, syarat sah kurban itu tidak harus akikah, itu nggak ada dalam kitab fikih. Karena kurban dan akikah itu dua urusan yang nggak ada hubungannya. Kalau sholat sama wudhu itu ada hubungannya enggak? Ada. Syarat sahnya sholat itu harus wudhu. Tidak ada di dalam kitab fikih syarat sahnya kurban harus
akikoh itu ndak ada. Karena yang bertanggung jawab beda. Kalau akikoh yang tanggung jawab dalika alal abu, itu bapak. Itu akikoh itu tanggung jawabnya bapak. Kalau kurban tanggung jawabnya masing-masing. Makanya kurban saja. Bahkan kata Imam Ahmad, idza dhahu an ghulam faqad azza'at anhu minal akikoh. Barang siapa yang berkurban, maka kurbannya tersebut sudah menghapuskan akikoh yang belum ditunaikan. Alhamdulillah. Wis kurban wae lho Pak Dede, ben akikohku nanti malahan sudah terhapuskan. Nah, Ibu dan Bapak, terakhir, nah di sini itu ada sebuah video. Tolong nyun ngapunten nggih, kita ini dalam berkurban ojo kemerungsung, ojo kesusu. Nanti jadi bahaya, jadi bangkai, malahan jadi repot. Lah kasusnya gimana Pak Dede? Ini kasusnya Ibu dan Bapak. Yang pertama, ketika nanti sudah nyembelih, jangan ditusuk jantung atau sumsumnya hewan kurban biar cepat mati. Karena ada jagal itu gen cepat mati, ndang-ndang dieksekusi, ndang-ndang dibeteti. Itu ketika disembelih, ditusuk jantungnya atau ditusuk sumsumnya biar cepat mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sudah selesai, lihat ditusuk jantungnya Pak, dirogoh biar darahnya keluarnya banyak, biar cepat mati. Ini tidak ihsan, menyakiti Pak. Biarkan saja mati secara alamiah. Jangan ditusuk jantungnya atau ditusuk sumsumnya. Termasuk Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika selesai disembelih, biarkan saja sampai mati total, baru dilepaskan kepalanya. Kalau kayak gini statusnya haram Pak. Sudah disembelih, orangnya nggak sabar Pak. Apa yang terjadi? Padahal hayayataharok, masih ada nyawa yang bergerak Pak. Matinya belum 100%. Masih sekarat kayak gini, ternyata yang dilakukan tim jagalnya seperti ini. Nah lihat tuh, apa Pak? Dipotong kepalanya Pak. Padahal masih gerak-gerak kayak gini Pak, tuh lihat. Tuh, malahan dikampak. Mas statusnya masih kejang-kejang, malahan dikampak Pak. Terus lihat, pas dipotong kepalanya gronjal kabeh Pak, lihat nih. Tuh. Tuh. Apa kata Nabi Muhammad? Ma quti'a minal bahimah, semua yang dipotong dari hewan ternak, wahiyya hayatun, dan posisi ternaknya masih ada nyawanya, fahuwa maitun, maka statusnya bangkai semua. Bangkai semua. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah pembekalan menuju 22 hari lagi ya, Idul Kurban. Semoga pembagian pelaksanaan kurban di Masjid At-Taqwa ini syar'i sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo, satu pertanyaan boleh. Maksimal 2. Ada Ibu? Monggo. Oh, boleh banget. Memang Ibu dan Bapak, ketika kulit ini dijual, mayoritas ulama ini sepakat, kebanyakan harus mengarahkan duit itu disedekahkan ke fakir miskin yang ada di sekeliling masjid. Itu lebih utama Pak, daripada digunakan untuk operasional Pak. Lebih afdal itu disedekahkan. Itu para ulama lebih menganjurkan ke sana Bapak Ibu. Tapi ingat, yang jangan menjual adalah ring satu. Ring satu itu siapa? Sohibul kurban. Yang boleh menjual harus ring 2. Diserahkan dulu kepada orang lain. Nah, orang lain ini baik itu panitia yang lain yang tidak ikut kurban, atau takmir masjid, atau ketua remaja. Ini insya Allah lebih aman. Pokoknya ring 2 yang harus menjual, jangan ring 1. Dan uangnya untuk disedekahkan, diinfakkan, para ulama itu lebih menganjurkan ke sana. Bisa diterima nggih? Nggih. Ada lagi Pak, satu lagi.
Nggih, monggo. Iya, jadi begini Bapak Ibu, kalau memang nggak ada yang ngurusi kepala, misalnya mau dijual, harus ini diserahkan dulu ke orang lain. Saya sedekahkan kepala ini untuk siapa gitu. Tapi yang paling aman, kepala dan kaki ini saya tetap dikeropok neng masjid. Loh, piye carane? Saya kan jagal sudah 10 tahun, Pak. Jadi kalau saya mau jagal, ngomong dulu, nyun ngapunten, nanti kepalanya mau sekalian dikeropok, nggih. Kalau kepalanya mau sekalian dikeropok, ada tambahan Rp50.000 per kepala, nanti sudah tak peceli semuanya. Oh gitu toh? Nggih gitu. Jadi saran saya Pak, nek misalnya urusan kepala dan kaki itu jangan sampai dijual. Soalnya di daerah Sudimoro, Terasana itu malah dilelang Pak. Ini kan kepala kambing itu loh Pak. Sopo-sopo sing gelem lelang. Ini nanti monggo saya 20.000, saya 30.000, ya dijual Pak. Uangnya untuk operasional. Nah ini kan jadi riskan Pak. Jadi lebih baik kepala kambing kan cilik ya. Sapi kan isinya 5 kilo Pak. Kepala kambing ini monggo kita sedekahkan saja. Kalau ndak ada yang ngurusi. Karena di Panti Asuhan Nur Hidayah dulu ketika zaman kurban Pak, karena kambing itu 50-70 si Arab ngurusi sopo Pak. Makanya di statusnya disedekahkan saja. Monggo yang mau ambil statusnya ini sedekah, dicatat saja. Monggo misalnya yayasan ini atau warga sini yang mau ambil silahkan statusnya sedekah. Statusnya apa tadi? Sedekah atau hadiah. Bisa diterima nggih? Sing penting Bapak Ibu nyuwun ngapunten, kurban itu adalah ibadah sosial. Artinya jangan di dalamnya itu dijadikan komersial gitu loh Bapak Ibu. Dijadikan memperkaya diri, mencari uang ketika hari raya Idul Kurban tersebut. Bisa diterima nggih Bapak Ibu? Nggih, karena kalau di yayasan saya itu yuk gitu, yang mau kepala didata ini adalah sedekah dari sahibul kurban karena nggak ada yang ngurusi gitu. Ada yang minta kaki itu sedekah ukur. Apa namanya sedekah ya? Ditulisi siapa yang mau kaki siapa ditulisi hitungannya sedekah dari sahibul kurbannya. Monggo. Pada saat menyembelih kemudian sembelih ada yang belum terputus, ini belum full. Nah, kemudian matinya lama sekali Ustaz. Kemudian ditambah lagi lebih lagi. Nah jadi begini, kalau menurut mazhab Syafi'iyah yang penting adalah saluran nafas, hulkum dan saluran mar'i itu putus. Misalnya arteri dan vena ini belum putus, tetap sah. Tapi kalau mau diulangi lagi dengan syarat hewan kurban ini hayyataharok, dia masih bergerak. Kalau mau diulangi lagi ternyata hewannya sudah tidak bergerak, ditoel-toel sudah mati, maka statusnya tidak bisa diulang lagi. Jadi misalnya pas gini keangkat pisaunya masih ada yang belum putus, kita balik lagi, tidak masalah. Selama syaratnya apa? Hayyataharok, masih ada nyawa yang bergerak, tetap sah. Tapi dianjurkan eksiden yang seperti itu dihindari. Itu darurat saja. Biasanya pas nyembelih, qadarullah operator kepala ndak kuat, geser kepalanya, kan keangkat pisaunya Pak. Nah kayak gini kan keadaan darurat. Makanya ibu dan bapak yang hadir, ketika menyembelih, pisau sudah dihunuskan, jangan buru-buru diangkat. Tetap simpen di leher terus sambil dilihat. Udah putus semua? Sudah Pak Ustadz? Angkat. Bisa diterima nggih? Sudah ya Pak? Sudah mau jam 7? Nggih, kita sambung bulan depan lagi. Demikian ibu dan bapak yang bisa saya sampaikan. Nanti misalnya pengen bertanya sesuatu urusan kurban, urusan pisau dan sebagainya, boleh lihat di IG saya Dede Sunda _13 atau di Facebook Dede Wahyudin. Karena biasanya ada yang mau tanya, akan tetapi malu, pekewuh banyak orang gitu loh. Nanti misalnya mau japri mboten nopo-nopo, misalnya kurang paham atau ada yang kurang jelas, atau minta arahan masalah alat jagal dan sebagainya. Ini di saya bisa DM di sana Dede _Sunda 13. Ini Facebook saya. Dah gitu nggih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kajian pada maghrib pada Rabu ini sebenarnya kita garis bawahi bahwa korban itu ibadah. Lagi korban itu adalah ibadah dari sesuai syariat. Dan monggo kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan baca Al-Qur'an dan doa.